jama'ana fi hadal maqam wassalatu wassalamu ala khairina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Yang terhormat Bapak Pengurus Senior Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim MA, yang terhormat para peserta calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan yang kami hormati dan kami muliakan. Marilah kita sebelum mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah puji, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salawat beserta salam tercurah limpah sepanjang masa kepada baginda Nabi kita Nabi tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, sampai kepada kita sebagai mudah-mudahan kita semua benar-benar dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami para peserta binwil, calon mempelai yang akan sebentar lagi melangsungkan akad nikah dalam kesempatan yang berbahagia ini pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kita bisa berkumpul di kantor KUA Urusan Agama Kecamatan Taruang Kidul dalam rangka melaksanakan pembinaan, itu melalui pembinaan pernikahan dengan harapan kalian yang akan melangsungkan pernikahan yang akan membangun rumah tangga ke depannya. Dengan pembinaan binwil ini kalian mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga dengan harapan rumah tangga kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai dari berbagai cobaan hidup, rintangan, sehingga rumah tangga kalian amat sukses tanpa ekses dari dunia hingga akhirat, hingga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu kami atas nama pengatur waktu pembawa acara Haji Aceh Bisa, yang mana dalam acara-acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan ini, marilah kita buka acara binwil ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu langsung acara nyata pembekalan pembinaan seputar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan pernikahan juga membangun rumah tangga yang akan kami aturkan kepada guru kami dan kepada saudara Kiai Haji Dr. Andes Abdul Halim MA. Kami persilahkan seluas-luasnya. Begitu kami berdiri dulu di belakang, maka mudah-mudahan acara binwil ini itu ada dalam kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang berguna, bermanfaat untuk bekal-bekal membangun rumah tangga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat. Bahkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa yasabiha wa jamaliha wa lidiniha fal fardiyatibin ada al-hadis sallallahu alaihi. Hadirin wal hadirat peserta bimbingan pernikahan yang kami hormati, seraya marilah kita panjatkan dulu puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas perkenannya pada saat ini kita bisa hadir memenuhi undangan oleh panitia bimbingan pernikahan KUA Kecamatan Dorkidul, di mana Anda semua selaku peserta tepat sesuai dengan waktu dan kesempatan yang sudah ditentukan hadir di sini dalam rangka untuk menerima beberapa hal yang berkaitan seputar bagaimana cara membentuk keluarga rumah tangga. Yang Ananda adalah merupakan pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan sebagai calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita yang tinggal menghitung hari dan juga tinggal menghitung jam yang saat itu Ananda akan diresmikan menjadi pasangan suami istri yang sah secara syariat agama Islam dan juga sedekah. Dan juga tanpa marilah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sholawat dan salam selamanya tetap tercurah kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan tercurah hamparan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenankan saya saat ini diberikan tugas oleh pihak panitia untuk menyampaikan materi tentang seputar bagaimana membentuk keluarga rumah tangga. Alhamdulillah saat ini Ananda dalam keadaan sehat batin. Sehat dalam artian hari ini bisa hadir memenuhi undangan, berarti Ananda dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kesehatan itu selalu dimiliki selamanya, selama membangun rumah tangga nanti. Karena membangun rumah tangga merupakan perjalanan panjang sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saat ini Ananda merupakan pasangan yang bahagia. Ya, kebahagiaan sudah terlihat tercurah dalam wajahnya masing-masing. Ya, wajahnya masing-masing, di mana kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang akan dimiliki nanti pada saat harinya. Karena saya adalah merupakan bagian pasangan yang sudah memenuhi syarat. Ya, dari syarat administrasi sudah dipahami dan sudah diwajari oleh pihak KUA dan sudah didaftarkan secara online masuk kepada aplikasi sistem informasi izin pernikahan. Lengkaplah data tersebut, maka hari ini Ananda diundang oleh pihak KUA punya kewajiban, bukan hanya sekedar menerima pendaftaran, bukan hanya sekedar memeriksa berbagai persyaratan administrasi, tapi ada kewajiban yang sangat krusial, yaitu memberikan pembekalan, pembinaan kepada pasangan calon pengantin. Karena membangun rumah tangga itu tentu harus dimiliki ilmunya. Ya, membangun rumah tangga itu jelas kita paham, kita ketahui, tidak ada perguruan tingginya, tidak ada fakultasnya, dan juga tidak ada sekolahnya. Kalau sampai saat ini juga kita hanya sekedar membangun rumah tangga, melihat bagaimana perjalanan rumah tangga orang tua. Ya, tentu mudah-mudahan apa yang disampaikannya nanti oleh para pemateri yang disampaikan kepada anak semua, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Ada guna dan manfaat. Saya mungkin akan langsung saja kepada materi yang akan disampaikan. Bagaimana kiat-kiat membangun rumah tangga yang langgeng abadi, yang sakinah mawaddah rahmah, yang bahagia sejahtera, yang selamanya mendapatkan limpahan rahmat karunia dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan membangun rumah tangga adalah perjalanan sebuah momen yang indah dan juga detik-detik bersejarah dalam kehidupan anak berdua. Ananda tidak ujuk-ujuk saat ini didampingi oleh pasangan masing-masing, tapi ada perjalanan abad. Maka saya akan membagi 3 tahapan. Ada maqobla nikah, ada ma'inda nikah, ada ma'bada nikah. Maqobla nikah itu adalah proses awal. Tentu Ananda pada saat ini sudah punya masing-masing. Mudah-mudahan pasangan ini adalah jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha.
Nah pasangan ini disyukuri oleh anak berdua. Karena di luar kita banyak yang sedang mencari pasangan, yang sedang mencari bagaimana pasangan yang cocok buat saya dan buat lawan pasangannya. Nah tentu ini harus disyukuri. Syukurilah. Nah, karena pasangan yang sudah pas ini, yang sudah cocok menurut Anda masing-masing, tidak untuk menurut saya. Ya, menurut masing-masing. Oleh karena itu, qobla nikah proses awal. Proses awal itu tentu diawali dengan ta'aruf. Apa ta'aruf itu artinya? Ta'aruf tentu adalah perkenalan. Ya, tak kenal maka sayang. Ya, kalau sudah kenal pasti akan timbul sayang, akan timbul rasa mahabbah, akan timbul rasa cinta dari mata turun ke hati. Nah, sudah bersemayam di dalam hati dan hatinya masing-masing sudah bersemayam ya, sudah kalau diistilahkan sudah disunahkan, sudah ngancik, sudah disimpan. Tidak ada orang yang harus menyaingi dalam kalbu saya, dalam hati saya, hanya satu. Selamanya ketika proses ta'aruf, jadi bayangan awal saat ini dengan bayangan hakikat nanti pada saat menghormat itu lain, akan berbeda. Nah, saat ini adalah merupakan bagaimana kehidupan menghormat yang seperti apa yang dibayangkan itu tentu nanti akan lain berbeda. Ta'aruf sudah merupakan modal awal perkenalan. Kenal itu terhadap dirinya masing-masing. Kemudian dilanjutkan kenal kepada kedua orang tua. Sudah kenalkah kepada kedua orang tua masing-masing? Lawan jenisnya sudah. Di sini ada yang belum kenal, harus dikenali. Jangan artinya nikah itu begitu sudah kenal langsung ingin nikah. Ijab kabul, tidak. Ada proses awal. Kenal orang tua dari mana asal muasalnya, ya sudah diketahui seluruhnya dan sudah dilaksanakan Ananda. Setelah lama kemudian sering bertemu dan juga sering berkunjung kepada lawan jenis, kepada keluarga istri, kepada keluarga laki-laki, sering dikunjungi. Mungkin ada yang sudah beberapa kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali ya sering berkunjung. Karena sering berkunjung, nah orang tua sudah ada perhatian dari kedua masing-masing. Waktu akan ditanya, nah ini mungkin ini adalah merupakan pasangan yang sudah sering hadir ke bumi. Suatu sudah ditanya oleh kedua masing-masing, sudah siap. Kalau sudah siap ditanya, akan siap untuk melanjutkan kepada proses akad nikah. Sebelum proses akad nikah dilaksanakan, maka diawali dengan adanya khitbah. Nah, khitbah adalah merupakan ajaran dalam agama dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pasangan khitbah itu kesepakatan mutlak dari kedua belah pihak. Jangan ada lagi yang diundang dan yang mengundang, dan jangan ada lagi ada yang melamar. Karena saya sungguh-sungguh akan melamar. Keluarga laki-laki sudah siap akan mendatangi keluarga wanita, dipersiapkan apa yang harus dilaksanakan nanti pada saat khitbah. Nah, mungkin pada saat khitbah itu ada sebuah ikatan. Nah, ikatan ada yang menyerahkan dan juga ada yang menerima. Siapa delegasi dari laki-laki, siapa delegasi dari wanita. Itu saling menyambut dan saling mengutarakan maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan itu dalam proses khitbah dilaksanakan. Nah, khitbah sudah dilaksanakan. Ada kesepakatan. Nah, setelah selesai menerima, jangan ada lagi siapa yang akan melamar. Jangan ada lagi. Ya, jadi yang melamar itu jangan lebih daripada 2, cukup 1. Ya, cukup 1. Kalau ada pun mereka yang datang ditolak, jangan diterima lagi. Ya, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak orang tua. Nikah itu harus ada izin dari orang tua. Hadir kamu ada izin dari orang tua. Kalau nikah tidak ada izin dari orang tua, merasa rugi, tidak akan ada kenyamanan. Tidak akan ada ketenangan. Karena restu orang tua itu jelas. Doa dari awal sampai menjelang kita membangun rumah tangga, proses panjang sebuah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu diiringi dengan doa orang tua. Doa orang tua itu tidak putus-putusnya. Doa orang tua itu tidak putus-putusnya. Makanya sabda Rasulullah SAW sudah menguraikan dalam sabdanya, ridha Rabbi, ridha walidaini, wasuduhu bisudu walidain.
Keridhaan Allah itu akan turun bagaimana ridho dari orang tua, murka Allah itu akan turun bagaimana sikap tidak kepada orang tua. Bersyukur kita sekarang sudah betul-betul punya pasangan itu. Cuma orang tua itu tidak terputus. Sekalipun ada nanti sudah diresmikan menjadi pasangan, tetap orang tua selalu mendoakan ingin bahagia. Tidak ada anaknya membangun rumah tangga itu ingin melarang, tidak ada. Semuanya ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin mendapatkan berbagai kemudahan, berbagai kemudahan. Nah, selesai khidmat, pada saat setelah khidmat dilaksanakan, tentu akan menentukan hari kapan anak-anak kita. Jangan terlalu lama setelah khidmat itu takut malu dengan situasi kondisi zaman seperti begini ya. Dengan berbagai kemudahan akses, nah itu media massa dari ditentukanlah hari untuk menentukan proses, proses akad nikah yang sudah ditentukan dari segalanya, di mana tempatnya nanti akan dilaksanakan. Untuk bersyukur resepsi adanya pernikahan putra putri kita itu disepakati, tidak menentukan sepihak orang tua istri yang menentukan, tidak. Pada saat itu dirembuh. Misalnya itu saling berkunjung, kapan nih, gimana penyelesaian tentang resepsi pernikahan. Nah, sudah sepakat seluruhnya. Ini ada merupakan sebentar lagi adalah final untuk melaksanakan proses akad nikah, resepsi pernikahan sebagai sebuah kebahagiaan yang akan dimasuki rumah tangga. Tidak ujung-ujung langsung membangun rumah tangga, harus diawali dulu dengan proses akad nikah. Nah, selesailah proses awal. Nah, beruntung adalah saat ini ya, akan sebentar lagi nanti akan melaksanakan proses akad nikah. Nah, saya akan mengantarkan indah nikah, proses akad nikah. Apa-apa saja yang harus diperhatikan pada proses akad nikah. Pada proses akad nikah jangan lupa yang pertama adalah niat. Faktor awal adalah niat. Kesuksesan tahapan awal sudah dilalui dengan berhasil, dengan sukses, dengan adanya persetujuan kedua belah pihak, orang tua, saudara, dan handai orang mendukung adanya proses resepsi pernikahan. Nah, sekarang pada proses indah nikah, proses akad nikah. Jangan lupa niat dalam hubungan masing-masing. Sebelum proses nanti akan dilaksanakan, pasang niatnya yang baik. Niatnya yang baik, karena niat itu adalah merupakan proses selanjutnya, itu tergantung bagaimana niat. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, innamal amalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan tergantung bagaimana niat, setiap orang bagaimana yang diniatkannya. Tergantung niat. Maka ada niatan yang lain-lain, yang ada niatan ingin menyakiti lawan jenis, jangan ada niatan karena ingin meraih kekayaannya, jangan ada niatan karena nikah saya karena kecantikannya, karena kegantengannya. Padahal Rasulullah SAW sudah menggambarkan dalam sabdanya, tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha pada pardidatidin taribatiyata. Wanita itu bisa dipilih karena 4 faktor, dan juga laki-laki bisa dipilih karena 4 faktor. Ya, pilih. Saya mencintai lawan jenis itu karena 4 faktor. Tunkahul mar'atu li arba'in. Pertama, 5 lihat karena harta. Pasti akan memandang harta. Ya, ada dia sudah kelihatan. Nah, itu tidak bisa diungkapkan secara mendalam. Pertama karena hartanya. Wali jamaliha karena kecantikannya atau karena kegantengannya. Cantik dan ganteng dan terpandang itu pada mulutnya masing-masing. Mulut masing-masing, tidak mulut orang lain. Ya, masing-masing sudah menilai. Saya ingin kepada lawan jenis, ingin kepada laki-laki, ingin kepada wanita karena kecantikannya, cantik, dan juga karena kegantengannya, tidak menurut orang lain. Nah, itu berada dalam ukuran hati masing-masing. Wali jamal, kemudian wali hasabiha karena keturunannya. Keturunan dia anak dari mana, orang tuanya siapa, dari daerah mana.
Nah itu sudah diketahui dalam mengetahui masing-masing. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia terlahir ke muka bumi dunia, pasti ada kedua orang tuanya. Begitu juga nanti Anda akan melanjutkan perjuangan orang tua. Ya, mudah-mudahan diberikan mulia keturunan. Ya, salah satu keinginan kita mau rumah tangga itu ingin melanjutkan cita-cita orang tua. Kemudian yang apa? Kecantikan atau kegantengan. Yang ketiga, karena apa? Karena keturunan. Yang keempat, karena agama. Nah, Rasul menitipkan kepada kita di antara yang opat itu hadapan dilati din taribatnya. Pilihlah yang paling depan itu adalah agama, yang seagama. Alhamdulillah ya, kita bersyukur pelihara agama kita. Agama yang akan membawa kita kepada kesamaan, kebahagiaan. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama isi Allah itu adalah agama Islam. Agama yang betul-betul harus dipelihara. Islam dengan Islam, ya, Muslim dengan niat. Maka niatnya itu Rasulullah SAW sudah menggambarkan dalam sabdanya, man makalilah wan kalilah pakolisa ayat Allah. Membangun rumah tangga itu dalam artian ingin memenuhi perintah Allah dan juga ingin memenuhi jejak sunnah Rasulullah SAW. Nikah itu bukan budaya, bukan karena dorongan orang lain, bukan dorongan karena orang tua. Kita sadar, kita sudah punya pemahaman. Nah, dalam agama, indah aja wajah abdu pakolis akmala tinis bidini wajah takilah tinis lubaki. Sungguh berbahagia orang yang melaksanakan nikah, bahwa dia itu ingin menyempurnakan sebagian daripada agama, sebagian yang lain adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dalam rangka untuk melaksanakan itu, salah satu faktornya ingin menyempurnakan apa? Agama kita, agama Islam disempurnakan setengah, pahalanya juga besar. Setengah dari agama disempurnakan. Kemudian setengah yang lain yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti takwa? Takwa tentu bagi kaum laki-laki pada saat hari Jumat kita sering mendengarkan ya khutbah Jumat. Yang dimaksud dengan takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintah Allah. Di antaranya Rasulullah SAW sudah bersabda, "Anikau sunnati paman rogiban sunnati." Nikah itu merupakan bagian sunnahku. Barang siapa yang tidak mencintai kepada sunnahku, dia bukan bagian dari umat kami. Mereka yang tidak melaksanakan nikah, bahagia ya akan melaksanakan sebagian agama, di antaranya nikah, sebagian yang lain adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatnya, nah ada beberapa faktor tadi bahwa nikah itu jelas niatnya harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kecantikan, tapi niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nikah jelas niatnya karena Allah, ya karena Allah. Kalau sudah niatnya khas, niatnya bagus, niatnya baik sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan jaminan, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin dijamin? Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbagai kemudahan nanti dalam membangun rumah tangga. Kemudahan-kemudahan karena niatnya bagus. Niatnya bagus. Niatnya dalam hati. Mulai dari sekarang, masa saya nikah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua kalau niatnya bagus akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah niat. Niatnya yang bagus. Di samping niat, kemudian sekarang apa definisi daripada akad nikah? Definisi perkawinan itu apa? Perkawinan itu adalah ikatan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri
untuk membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan sejati, langgeng dan abadi, dan didasari dengan nilai-nilai agama. Tetapi di dalam keterangan yang lain mengenai akad nikah itu punya pemahaman mana akadul ya domanu ibatawatin bila dinikahin atau tajwijin atau tajamatin, bahwa pernikahan itu adalah ikatan laki-laki dan perempuan di hadapan wali untuk mensahkan pergaulannya. Dengan adanya sebuah akad nikah itu ikatan laki-laki dan perempuan di hadapan wali, harus di hadapan wali. Maka dalam rumah tangga itu ada rukun nikah. Kira-kira ada yang sudah tahu rukun nikah itu ada berapa? Ada yang tahu? Rukun nikah ada, pertama ada calon pengantin laki-laki, yang kedua calon pengantin wanita. Setelah itu apa? Wali. Setelah wali, saksi. Saksi berapa orang? Dua orang dan harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab kata-kata wali, qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki atau calon pengantin laki-laki. Adanya kata-kata ijab. Saya nikahkan Ananda, atau saya nikahkan putri kandung saya bernama Anu kepada engkau, ikhlas dan ridho dinikahnya oleh Ananda dengan memakai mas kawin sekian, dibantu dan dijawab, saya menerima nikah kepada putri kandung bapak yang bernama Anu dengan memakai mas kawin sebagaimana tersebut tunai. Singkat atau mau disebutkan mas kawin juga boleh, atau cukup sebagaimana tersebut tunai. Ya, sebagaimana tersebut dinyatakan sah. Siapa yang mengucapkan bahwa ijab qabul itisal nyamuk itu saksi. Makanya saksi itu tidak sembarangan, tidak asal tunjuk. Jadi dia itu saksi itu pertama harus dewasa, harus mengetahui kepada pasangan masing-masing. Oh itu betul, itu ada putrinya ini, putranya ini, harus diketahui saksi itu. Sebab saksi itu bukan hanya di dunia, tapi nanti juga sampai kehidupan akhirat akan ditanya. Tidak sembarang untuk menunjukkan saksi. Jadi saksi itu harus betul minimal dewasa, mengetahui dari kedua belah pihak. Yang penting dia bukan orang tuanya. Ya, orang tua tidak boleh jadi saksi. Kalau pihak perempuan kan wali. Jadi wali itu cari mau saudara, mau kakak atau adik, jelas itu, atau paman atau tetangga atau siapa saja. Anda tolak yang betul mengetahui saya ini adalah putrinya Anu, saya itu adalah putranya Anu. Harus diketahui, bukan hanya asal tunjuk, tapi mengetahui tentang keberadaan dari kedua belah pihak. Nah, itu rukun nikah. Paham? Ya. Yang di dalam rukun nikah itu ada mas kawin. Nah, mas kawin itu harus disepakati. Ya, mas kawin, pemberian mas kawin sesuai dengan keridoan. Dan juga pihak perempuan tidak boleh memaksa kelebihan. Memaksa isi yang sesuai itu diberikan mas kawin oleh pasangannya, menerima dengan secara rela dan ridho. Jangan meminta melebihi kemampuan daripada laki-laki. Sudah memberi mas kawin? Mungkin sudah. Biasa masih juga ada dukungan dari orang tua, ya, dari orang tua. Nah, biasa kan mas kawin itu dari orang tua, ya. Sekarang kan belum bisa mampu kecuali dia punya kelebihan, ya, jadi posisi seorang seorang yang sudah punya penghasilan lebih, mungkin karena